Babak 31, evolusi lagi. Aku merasa cukup aneh, di mana kepribadianku? Kuharap aku bisa mandi air hangat. Tunggu, saya kebal terhadap flu, mengapa saya berteriak? Apakah saya seorang yang terbelakang? Oh, itu kembali. Kurasa saat aku berevolusi, aku merasa terlalu pusing, tapi sekarang energiku kembali ke kepalaku, fufu. Saya kembali seperti dulu. Dan memang benar, seperti yang saya katakan pada diri sendiri beberapa milidetik yang lalu, saya telah berevolusi. Ukuranku sekarang sekitar 2 meter 50 cm, jauh lebih besar dari sebelumnya. Tapi tidak sebesar beruang sialan itu. Sisiku semakin tebal, sekarang aku terlihat seperti memakai baju besi. Paku kristal esku juga terlihat cukup tajam, dan secara keseluruhan aku lebih berat dari sebelumnya. Leherku sama panjang dengan sebelumnya, mungkin sedikit lebih panjang, dan aku bisa melihat dari atas dengan cukup ketajaman dengan penglihatanku yang luar biasa, aku bahkan bisa secara mental penginderaan apapun yang berada sekitar beberapa meter dari posisiku melalui persepsi luar biasa yang aku peroleh melalui evolusi tubuhku. Indera, saya juga bisa merasakan mana core saya menjadi cukup tebal dan besar, mungkin seukuran semangka sekarang. Sial, itu sangat besar. Apakah ini akan terus bertambah besar seiring dengan berkembangnya saya? Aku bertanya-tanya apakah aku bisa mendapatkan wujud manusia seperti semua novel klise yang selalu aku baca? Bukankah itu terlalu buruk? Orang-orang menyukai bagian monster. Tapi jika aku berencana untuk berjanji dengan orang lain, itu mungkin lebih kecil, mungkin menggunakan wujud humanoid untuk berbicara dengan mereka akan lebih baik. Saya tidak ingin mengintimidasi mereka dengan ukuran tubuh saya yang besar. Mungkin kalau ada raksasa mereka tidak akan terintimidasi. Tapi aku ragu ada orang yang lebih besar dariku yang bukan monster saat ini. Ras cerdas seringkali tidak pernah mencapai ketinggian di atas 2 meter di sebagian besar cerita fantasi. Yah, mau tidak mau aku menyukai gagasan melihat pria kekar dari atas dan berkata pada mereka, "Woi, minggirlah udang." Itu pasti keren. Tidak. Aku tidak boleh mengucapkan tidak sopan, aku tidak ingin membawa masalah ke rumahku. Saya ingin kehidupan petualangan yang tenang, jadi tidak. Terima kasih. Saya tidak akan memprovokasi orang kiri dan kanan tanpa alasan yang jelas selain menjadi brengsek, saya sama sekali tidak seperti itu. Tapi kalau mereka macam-macam denganku, yah, mereka bisa jadi patung beku, hahaha. Mungkin kekuatan ini masuk ke dalam kepalaku. Saya rasa saya mendapat beberapa keterampilan baru, tetapi saya sebaiknya memeriksa status saya untuk melihat semuanya yang baru. Nama? Ras, Naga Es Remaja. Bab ini awalnya diedarkan melalui N0V3L_BI, J, N, judul, tanpa ampun. Budidaya inti mana, peringkat 1, tahap puncak. Status, lapar. Vitalitas, 542-542. Mana, 614-614. Kekuatan, 193. Ketangkasan, 96. Sihir, 320. Kemampuan. Keahlian unik, tubuh abadi. Keahlian unik, sihir musim dingin. Keahlian unik, sistem. Keahlian unik, penyerapan es. Keahlian unik, dewa, disegel. Kamuflase, tingkat 3. Pemrosesan pikiran kecepatan tinggi, level 4. Pemrosesan pemikiran paralel, level 1, baru. Sihir angin, level 3. Kontrol mana, tingkat 4. Telepati, level 1, baru. Mode mengamuk, level 1, baru. Keterampilan alami naga es. Garis keturunan naga es. Nafas naga es, level 3. Sisik naga es, level 3. Regenerasi diri lebih rendah, level 4. Tebasan pembekuan, level 3. Gigitan pembekuan, level 3. Tubuh biji, level 3. Perlawanan. Imunitas dingin. Resistensi kelaparan, level 1, baru. Resistensi rasa takut, level 1, baru. Ketahanan alami naga es. Resistensi kerusakan serangan fisik, level 4. Tahan api, tingkat 2. Ketahanan angin, level 3. Resistensi guntur, level 2. Oh ya, ini dia. Lihat statistik itu, sial. Dan tahap puncak? Bukankah beruang itu berada di panggung atas? Jadi dengan memakan mana core raksasanya aku langsung mencapai peak stage.
Sial, bicara tentang perkembangan cepat dan ceat. Saya benar-benar menipu seluruh permainan sekarang, berkemas kawan, saya akan menyelesaikan permainan ini sendiri. Sebagian besar keterampilan saya naik level, bahkan keterampilan perlawanan yang belum pernah saya latih. Apakah karena dengan berevolusi, tubuh saya secara alami menjadi lebih tahan terhadap unsur-unsur ini? Mungkin. Selain itu, saya mendapat beberapa skill baru, yang sepertinya cukup berguna. Saya mendapatkan Parallel Mind Thought Processing, keterampilan legendaris yang memungkinkan Anda memiliki lebih dari satu pikiran di dalam kepala dan melakukan banyak tugas. Sampai batas tertentu, saya telah melakukan banyak tugas selama beberapa waktu, mendapatkan skill ini tampak jelas. Sekarang, saya rasa saya bisa melakukannya dengan lebih baik lagi. Meskipun pikiran terbelah yang aku buat tidak seperti di Spider Isekai, itu hanya ada untuk mematuhiku, tapi tidak berbicara kepadaku atau semacamnya. Dan kemudian, ada skill ini. Telepati. Apa? Bukankah ini skill paling curang yang pernah dimiliki monster sepertiku? Mengapa saya mendapatkan ini? Tunggu, mungkin dengan banyak berbicara pada diri sendiri dan mengembangkan pikiran saya melalui pemrosesan pikiran berkecepatan tinggi. Tidak mungkin. Jadi begitu? Ya, atau mungkin tidak dan saya hanya berspekulasi. Meskipun demikian, dan apapun masalahnya, sama-sama. Setiap kali saya menemukan orang-orang terkutuk, saya mungkin mencoba berbicara dengan mereka. Tunggu, pertama-tama saya harus mempelajari bahasa apapun yang mereka gunakan. Itu mungkin ternyata lebih sulit dari yang saya kira sebelumnya. Selain itu, saya mendapatkan kekuatan legendaris yang dimiliki monster-monster ini, mode berserk, tetapi dalam skill. Jadi ia bahkan bisa tumbuh dan naik level, jauh lebih baik dari apapun yang dimiliki monster-monster ini. Bagaimana saya melakukannya? Tidak ada ide. Mungkin kemarahan menjadi pemicunya, atau mungkin hanya karena evolusi. Dan terakhir, saya mendapat dua perlawanan baru, perlawanan terhadap kelaparan dan ketakutan. Saya bisa mengerti mengapa saya mendapatkannya. Saya telah melawan rasa takut sejak saya lahir di sini, dan juga rasa lapar. Saya selalu merasa lapar. Faktanya, saya sangat lapar sekarang, jadi saya mulai memakan tulang dan bulu yang ditinggalkan bangkai beruang. Jauh lebih baik daripada ramuan pahit yang saya temukan di sekitar, dan tulangnya dilengkapi dengan sum-sum tulang, jadi tidak terlalu buruk. Saat saya makan, saya memikirkan apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Area di sekitarku masih sama seperti biasanya, pohon pinus, salju, beberapa tumbuhan berwarna biru, dan hanya itu. Namun ketika saya melihat ke bawah, saya dapat melihat bahwa tanah tempat saya berada turun seperti bukit, dan hutan terus turun ke bawah. Saya kira saya perlahan-lahan keluar dari hutan ini, tetapi mungkin akan meluas sedikit di bawah sana. Saya akan makan semua ini dan kemudian memburu ke sana. Saya adalah tahap puncak, jadi mungkin saya akhirnya tak bertanding. Dan saya bisa istirahat sambil makan dan membunuh apapun yang saya suka. Tidak, aku tidak perlu sombong. Bab 32, Monyet dan Tikus yang Mengganggu. Hari 21. Setelah memakan tulang dan bulu seluruh bangkai, saya merasa kenyang, cukup untuk berjalan sepanjang siang dan malam. Namun, saya masih bertemu dengan sekelompok serigala, berjumlah sekitar 5 ekor. Tapi bukannya menyerang saya, mereka malah langsung lari begitu melihat saya. Aneh sekali, menurutku mereka selalu agresif. Saya berhasil menangkap mereka bertiga dan mampu membunuh mereka hanya dengan menutup kepala mereka atau menghancurkan mereka hanya dengan kekuatan fisik saya. Ya, itu lompatan besar. Saya beralih dari berjuang melawan dua di antaranya menjadi menghancurkan mereka seperti semut. Saya kira perbedaan antara tahapan budidaya agak besar. Saya memutuskan untuk segera memakan serigala ketiga itu, dan menimbun banyak kalori. Saya menemukan bahwa tubuh abadi saya dan keterampilan unik lainnya berevolusi bersama saya, dan mendapatkan efek baru saat saya berevolusi. Salah satu efek baru dari tubuh abadi adalah kemampuannya untuk menimbun banyak kalori, jadi saya tidak perlu khawatir untuk menyimpan makanan untuk nanti. Saya cukup memakan semuanya dan menggunakan kalori yang ditimbun tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup. Memakan mana cores masih memberi saya statistik, tetapi efeknya sudah tidak bagus lagi. Kadang-kadang saya hanya mendapat 1 statistik, padahal dulu 3. Bagaimanapun, inilah perubahannya. Analisis telah diaktifkan, analize. Keterampilan unik, immortal, body, has, the, following, efek, unique. Fisik supernatural,
kemampuan untuk memiliki tubuh supernatural, kekuatan Anda di atas rata-rata spesies Anda, dan kemungkinan besar Anda akan mengembangkan lebih banyak kemampuan supernatural. Indera Anda lebih tajam dibandingkan rata-rata spesies Anda, dan Anda lebih mudah beradaptasi dengan berbagai jenis energi. Pencernaan hebat, kemampuan untuk mencerna apapun yang Anda makan dan perlahan mengubahnya menjadi kalori dan mana yang dapat digunakan. Saat makan, kecepatan regenerasi Anda meningkat. Efek tambahan 1, penimbunan kalori, Anda dapat menimbun kalori dalam jumlah banyak, apapun yang Anda makan akan ditimbun sebagai surplus untuk digunakan nanti. Abadi, Anda awet muda. Setelah mencapai tahap kedewasaan spesies Anda berhenti menua dan dapat hidup selamanya, umurnya bukanlah sebuah konsep untuk Anda. Regenerasi super, menggandakan kecepatan regenerasi luka Anda, dan memberikan kemampuan untuk meregenerasi anggota tubuh, organ, dan banyak lagi yang hilang. Kemampuan tambahan 1, efek status resistensi besar. Anda memiliki resistensi besar terhadap semua jenis efek status, dan dapat dengan mudah mengembangkan keterampilan berbasis resistensi. Selain itu, Anda kebal terhadap kutukan dan parasit, dengan mudah menolak kekuatan atau makhluk tersebut. Ini adalah milik Anda, kemampuan ini. Yap, saya mendapatkan kemampuan tambahan dari kemampuan yang sudah ada, cukup menarik. Sistem ini terus membuat saya terkejut, tidak akan berbohong. Dan sekarang sepertinya saya sudah kebal terhadap kutukan dan parasit juga. Tapi kenapa dari semua hal? Mungkin ini adalah sesuatu yang naga dapatkan. Tidak. Menurutku tubuh abadi hanyalah kemampuan curang yang dikuasai. Maksudku, tanpanya, aku sudah lama mati. Tapi ya Tuhan, meski dengan kemampuan ceat yang overpower, aku masih kesulitan. Dan aku mungkin akan bertarung lebih keras lagi seiring berjalannya waktu, ada banyak pangkat di atasku, hanya masalah waktu sampai aku bertemu sesuatu yang lebih kuat dariku lagi. Saya mungkin akan melarikan diri kecuali saya terjebak seperti yang terjadi dengan beruang es. Bagaimanapun, saat aku melanjutkan hidupku, aku terus berjalan lurus dari tempat aku bangun, perlahan-lahan menuruni gunung ini dan hutan pohon pinus besar yang mengarah ke bawah. Sudah beberapa jam sejak matahari muncul dari cakrawala, dan saya belum merasa pusing atau lelah sama sekali. Ini pasti karena fisik nagaku yang luar biasa atau semacamnya? Mungkin? Ya, aku banyak tidur setelah membunuh beruang itu. Tiba-tiba, aku berhenti, dan aku disambut oleh seekor makhluk kecil yang melompat dari pohon terdekat. Kiu! Ia menyerupai tikus berwarna putih, namun ia memiliki lengan dan kaki yang panjang seperti monyet, dan ia berpegangan pada sebuah batu. Apakah dia memprovokasi saya? Saya memeriksanya. Oh, itu lemah. Tapi, tunggu, kenapa orang lemah sepertimu berani melawan aku yang seperti naga? Tunggu, jangan bilang dia punya ibu dan ayah yang mencarinya. Lebih baik aku lari darinya secepat mungkin. Maaf, tapi aku tidak akan tertipu oleh klise membunuh monster kecil yang menyebalkan hanya untuk dikejar oleh orang tua yang kuat. Aku menghindari tikus monyet dan terus berjalan. Ia melemparkan batu ke arahku, tapi pukulannya mudah dipantulkan oleh sisiku. Anda akan membutuhkan lebih dari itu untuk merusak anak muda. Saat aku terus berjalan menjauh, dia mulai mengikutiku. Kiu! Bisakah kamu berhenti mengeluarkan suara aneh itu? Tinggalkan aku sendiri. Aku seorang solo player yang kesepian, aku tidak membutuhkan teman, Bercanda. Tapi aku tidak ingin melakukan apapun padamu, tikus kecil. Aku terus melarikan diri, tapi bajingan itu terus mengejarku. Saya melihat sekeliling dan mengkondisikan kemana-mana untuk melihat apakah tidak ada gorila raksasa di belakangnya atau semacamnya, dan tidak ada apa-apa. Sial, anak kecil, apa kamu benar-benar kesepian? Aku meliriknya sambil mengerang. Kiu! Kiu! Dia benar-benar tidak takut padaku. Mungkinkah karena masih muda? Berbuat salah? Tiba-tiba ia mulai menguasai tubuhku, menggunakan paku esku untuk melakukannya dengan mudah. Tiba-tiba ia duduk di punggungku. Kiu! Sial, itu lucu. Oke tapi, aku bisa memberi tumpangan, tapi jangan melempariku dengan batu lagi, oke? Kiu! Makhluk monyet yang mencari tikus itu mengerang manis. Memikirkan iklim dingin, tapi hal kecil ini menghangatkannya. Contoh tersedia bab awal ini terjadi di N0V3L, Bin. Sialan, aku telah jatuh ke dalam perangkap plot.
Sekarang seekor gorila raksasa akan datang untuk membunuhku kapan saja. Tidak. Ya, Anda tidak pernah tahu. Saya memutuskan untuk terus berjalan ketika monyet tikus kecil itu bersandar di punggung saya. Setelah beberapa jam, dia tertidur. Saya ingin tahu apakah dia lapar. Aku tidak memperhatikannya atau semacamnya. Aku tidak ingin punya teman. Aku adalah naga tua yang pemarah sekarang. Atau aku? Malam segera turun ketika saya memutuskan untuk beristirahat sebentar. Bab 33, Melarikan Diri. Sudut pandang seperdua. Setelah 2 hari mempersiapkan diri di belakang orang tua saya akhirnya siap. Saya mengemas beberapa barang di dalam tas kulit yang saya lilitkan di tubuh saya. Saat ini sudah larut malam dan mereka tidur nyenyak. Selama 2 malam terakhir ini, saya mengalami mimpi buruk yang sama seperti sebelumnya. Tapi keadaannya semakin buruk. Mengapa? Mengapa hal ini datang ke kehidupan kedua saya? Bagaimana bisa ia melakukan hal seperti itu? Bukankah jiwaku akan datang ke sini? Apakah benda itu memparasitasi jiwaku? Aku sangat takut keluar rumah. Aku ingin tinggal bersama papa dan mama. Tapi aku tidak sanggup, tega memikirkan bahwa suatu hari nanti aku mungkin, membunuh mereka. Aku tidak menginginkan ini. Saya tidak menginginkan ini, sama sekali. Saya harus melarikan diri. Saya akan, suatu hari kembali. Ketika saya cukup kuat untuk tidak diambil alih kekuasaan ini. Saya berjanji. Saat aku melirik kembali ke rumah kecilku, air mata mulai menetes dari mataku tanpa kusadari. Sebagai raksasa es, saya kebal terhadap dingin dan tahan terhadap es. Sehingga meski berada di tengah malam yang dingin, saya tidak merasa tidak nyaman. Saya berdoa kepada Ymir, ketika saya mulai berjalan perlahan. Selamat tinggal, Mama, Papa. 7 tahun terakhir ini adalah tahun terbaik dalam kehidupan kedua saya. Aku akan menyimpanmu di dalam hatiku. Selamat tinggal, desa. Selamat tinggal teman. Selamat tinggal, tetangga. Saya berharap kalian semua masih bisa berada di sini ketika saya kembali suatu hari nanti. Saya memutuskan untuk berhenti memelototi kota saat saya berjalan di dalam hutan pinus besar. Hutan yang menutupi banyak gunung di atas kota kami, dikatakan bahwa monster mematikan merayapi tempat ini. Tapi tidak ada tempat lain yang bisa dikunjungi monster sepertiku. Sudah seminggu sejak saya melarikan diri. Semua makanan yang saya bungkus hampir habis. Aku mulai lapar. Aku makannya pelan-pelan, tapi karena besarnya, perutku juga besar, dan makan sedikit tidak membuat kenyang. Kadang-kadang saya menemukan sekelompok kelinci dan berhasil menangkap satu, tapi sisanya lari. Dan saya hanya bisa mendapatkan satu makanan. Saya memakannya mentah-mentah karena saya tidak tahu cara memasak, atau cara membuat api di dalamnya. Tempat. Ya, aku diajari sedikit tapi aku tidak bisa melakukannya di tengah badai salju. Aku lelah. Aku sudah berjalan selama 2 hari, tidur di sini membuatku bermimpi buruk bahwa serigala akan datang memakanku. Saya selalu mendengar lolongan mereka. Saya takut. Aku tidak ingin mati. Aku harus bertahan hidup, untuk kembali ke mama dan papa suatu hari nanti. Hah. Sudah 3 minggu sejak saya kabur dari rumah. Aku rindu tempat tidurku. Aku rindu mama dan papa. Saya ingin tidur di tempat tidur yang hangat dan makan bersama mereka. Untuk menjadi bahagia dan perutku terisi. Itu menyakitkan. Mama. Ayah. Semuanya menyakitkan. Tubuhku sakit dan kepalaku sakit. Aku merasa pusing dan aneh. Saya pikir saya mungkin muak dengan sesuatu. Terakhir kali saya makan adalah 3 hari yang lalu ketika saya menangkap kelinci lagi. Saya sudah makan 2 gelas sejak itu, tapi rasanya aneh dan pahit, dan membuat saya muntah. Tapi terkadang hal itu membuatku kenyang. Saya telah makan salju juga. Tapi itu membuat perutku terasa aneh. Aku lelah dan lapar. Badanku sakit. Saya mau kemana? Saya hanya tahu bahwa saya harus melarikan diri sejauh mungkin. Saya mengalami mimpi buruk setiap kali saya tidur, jadi saya berusaha untuk tidur sesedikit mungkin. Namun terkadang saya tidak bisa menahan diri dan tidur di dalam pohon-pohon tua dan besar yang kosong di dalamnya. Saya berharap saya bisa menggunakan sihir,
tetapi setiap kali saya mencoba melemparkan sesuatu, cetakannya muncul. Dan saya takut untuk menyentuhnya. Ia kejam, sepertinya ia mempunyai pikirannya sendiri. Ia ingin memakan saya dan menggunakan saya sebagai wadahnya, seperti yang ia gunakan sebelumnya. Aku mencoba untuk menekannya, tapi ia mencoba memakanku dari dalam keluar dengan mimpi buruk itu. Ia mencoba menghancurkan ketabahan mentalku, seperti di kehidupanku sebelumnya. Setelah menjalani 7 tahun kebahagiaan, pikiran saya kuat dan telah sembuh. Setiap kali aku diliputi kegelapan, aku teringat papa dan mama, dan aku merasa nyaman. Aku ingin tahu bagaimana kabar mereka. Saya harap mereka tidak sedih karena saya pergi, itu demi kebaikan mereka sendiri. Mama, papa. Aku merindukanmu. Aku sangat merindukanmu. Saya rasa sudah lebih dari sebulan sejak saya melarikan diri, mungkin lebih. Saya tidak dapat mengingatnya dengan baik. Waktu berlalu dengan aneh. Saya tidak dapat melihat sesuatu dengan benar. Aku terus berjalan. Sepatu bot saya tahan, jadi kaki saya tidak rusak. Tapi saya belum makan daging selama lebih dari seminggu, hanya tumbuhan, dan salju. Aku merasa melemah. Anggota tubuh saya gemetar setiap kali saya berjalan, kaki saya gemetar dan menjadi lemah. Lengan dan kakiku juga terlihat lemah. Saya ingin bertahan hidup. Saya harus terus berburu makanan. Saya pikir lebih dari 3 bulan telah berlalu, saya telah berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Terkadang saya mulai berhalusinasi, kurang tidur itu tidak baik. Tapi aku tidak ingin mengalami mimpi buruk. Saya tidak ingin. Tidak. Terkadang aku merasa seluruh tubuhku menyerah. Tapi saat aku memikirkan mama dan papa, rasa hangat yang aneh menyejukkan kakiku. Dan aku bisa terus berjalan. Saya pikir saya bisa menggunakan mana dengan cara itu, tapi itu sangat sulit. Ia tidak mematuhi saya, dan itu masuk dan keluar. Dan ketika saya mencoba berkonsentrasi padanya, jamur itu muncul dan membuat saya takut. Aku tidak bisa menggunakan sihir. Aku sendirian, dengan tubuh lemahku yang tersisa. Apakah saya akan mati? Aku tidak ingin mati. Jika aku memang harus mati, mungkin aku seharusnya bunuh diri saat tidur di tempat tidurku, nyaman dan di rumahku, itu akan jauh lebih baik daripada mati di sini. Aku ingin menjalaninya. Aku benar-benar tidak ingin hidup. Mama, papa. Aku berharap kamu baik-baik saja. Dimanapun kamu berada, bab 34, aku baik-baik saja. Sudut pandang 22. Sakit sekali. Sakit, 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 sakit. Aku hanya merasakan rasa sakit sepanjang kehidupan pertamaku. Terdampar di tabung dan ditusuk dengan ratusan jarum suntik. Apakah aku masih hidup saat itu? Cahaya terang. Sangat menyilaukan, sampai membakar mataku. Laki-laki berjas aneh membuka tubuhku lagi, mengeluarkan benda-benda, dan memasukkan benda-benda lain ke dalamnya. Itu menyakitkan. Bunuh aku. Bunuh saja aku. Bunuh aku. Aku mengucapkan kata-kata itu, saat pria bermata merah itu memandang dengan jijik. Miranda, kamu harus menatap kehidupan, kamu tahu? Kita tidak bisa begitu saja menyingkirkan bintang terang kita. Kamu adalah alasan aku bangun setiap hari dengan sangat bahagia. Berkatmu segalanya menjadi mungkin. Aku tidak tahu betapa berterima kasihnya aku padamu. Bunuh aku. Bunuh aku. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak bisa membunuhmu, nona muda. Kamu adalah bagian penting dari rencanaku. Kamu dan aku akan berdiri di puncak dunia suatu hari nanti. Aku jamin. Era baru, awal baru, dan itu semua dimulai darimu, Miranda sayangku. Kenapa? Apa? Siapa aku ini? Oh. Sepertinya dia semakin sadar meski ada jamur. Ini kemajuan yang bagus. Katakan padaku, kamu bajingan. Dari mana kamu belajar kata seperti itu, nona muda? Hei, siapa yang mengumpat saat bekerja? Jangan menulari pikiran Miranda. Kalau aku memergoki salah satu dari kalian mengumpat lagi, kamu akan dipecat. Pria itu berbicara tentang hal yang tidak jelas sambil meneriaki pria yang mengenakan jas. Dan kemudian, dia melihat sekali lagi dengan mata merah tua itu. Aku benci dia.
Aku sangat membencinya. Dialah orangnya yang melakukan semua ini padaku. Ah, Miranda, jangan seperti itu. Siapa kamu? Jawabannya cukup sederhana. Kamu adalah seorang dewi. Kekuatanmu dapat menyembuhkan penyakit, menyembuhkan segala jenis luka, dan meningkatkan siapapun menjadi dewa seperti kamu. Kamu bisa melakukan segalanya dan lebih banyak lagi. Kamu juga bisa menjadi segalanya. Dan berada di mana saja. Tidakkah kamu memahami kemampuanmu sendiri? Ya, kamu masih berkembang, tapi kamu jauh lebih dari apa yang kamu pikirkan tentang dirimu sendiri, Miranda sayang. Kamu adalah seorang dewi. Dewiku. Dia mulai mendiamkan rambutku, sambil tersenyum ketakutan. Di balik topeng itu aku bisa dengan mudah melihat senyumnya yang sakit, melengkung dan membuat kulit di bawah matanya tetap berkerut. Bajingan. Saya bukan seorang dewi. Saya, orang normal. Benar? Saya, orang normal. Saya. Pak, menurutku tidak terlalu baik untuk berbicara dengannya, sepertinya Anda terlalu menstimulasi otaknya, dia mungkin akan mengamuk lagi. Mohon jangan berbicara dengannya, kata salah satu dari mereka. Laki-laki. Hah? Dia dewiku. Aku bisa ngobrol sebanyak mungkin dengannya. Benar, Miranda. Pria itu bertanya padaku secara langsung seolah-olah aku bisa menjawabnya. Tapi entah bagaimana aku mengumpulkan kata-kata yang datang dari lubuk hatiku yang terdalam. Kebencian. Membunuh. HM? Apa katamu tadi? Dia bertanya. Membunuhmu. Bicaralah lebih keras sayangku. Dia bertanya. Aku akan membunuhmu. Pria itu tiba-tiba menatapku dengan jijik, senyuman kembali muncul, dan matanya bersinar terang karena terpesona. Kenapa ya? Kamu akan membunuhku, katanya sambil mengelusku dan berjalan pergi. Saya akan membunuhnya. Membunuh. 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 Tuan, detak jantungnya semakin cepat. Dia kehilangan kendalinya. Jamur itu mengambil alih dirinya lagi. Berlari. Bunuh, 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 bunuh. Menabrak. Tiba-tiba, kekuatan yang tidak pernah terpikir telah melonjak ke seluruh tubuhku. Kulitku dipenuhi zat hitam berlendir, saat aku memanipulasinya sesuka hati. Ah, begitu. Saya mengerti bagaimana keadaannya. Hahaha. Hahaha. Mati. Kalian semua akan mati. Hahaha. Aku menggesek tanganku saat kepala mereka hancur dan pancuran darah merah menutupi tubuhku. Hah. Jadi, itulah bagaimana. Hahaha. Mati. Kalian semua mati. 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 Tiba-tiba rasa sakit yang menusuk-menusuk leherku, saat pria bermata merah itu menangkapku dari belakang. Cairan aneh memasuki tubuhku dan semua kekuatan yang kumiliki lenyap seperti abu. Gadis nakal. Kamu harus berhenti melakukan itu tidak baik, katanya. Pikiranku menjadi mati rasa, saat aku jatuh pingsan. Ah! Aku membuka mataku dengan ringan. Aku mengalami mimpi buruk lagi. Saya, bukan orang itu. Saya tidak seperti itu lagi. Saya, jauh dari orang-orang itu juga. Aku berada di dunia lain. Aku sudah tidak seperti itu lagi. Aku melirik tanganku, warnanya biru. Saya baik-baik saja. Haha. Aku baik-baik saja Ya. Ymir. Berkati saya. Saya baik-baik saja. Sebenarnya aku belum pernah merasa senyaman ini sebelumnya. Entah sudah berapa bulan. Saya kira sudah bertahun-tahun, nyatanya. Selama bertahun-tahun melarikan diri dan hidup di alam liar, saya telah tumbuh menjadi sangat kurus. Hahaha. Tapi aku pernah merasakan kebahagiaan ini, apa ini? Saya merasa baik-baik saja. Saya sebenarnya baik-baik saja. Apa yang merasukiku? Ini bukan saya. Tidak. Sebenarnya aku baik-baik saja, kenapa aku tidak menjadi gila sedikit saja? Tidak. Tunggu. Tunggu. Mengapa saya harus menunggu? Saya baik-baik saja sekarang.
Saya merasa bisa melakukan apapun yang saya mau. Hahaha, saya tidak bisa menahan tawa. Semuanya sangat lucu. Seperti komedi. Ya. Kembalilah padaku. Tidak. Berhenti. Berhenti. Mengapa saya harus berhenti? Bukankah ini yang kamu inginkan? Ini yang aku inginkan. Tidak. Berhenti. Lumpur hitam mulai muncul di sekujur tubuhku, dan pandanganku menjadi hitam pekat. Bukankah ini yang kamu inginkan, Miranda? Tidak. Berhenti. Berhenti. Mengapa? Saya sudah senang. Anda sudah bahagia. Kenapa kamu tidak tidur saja? Aku bisa mengurus semuanya mulai sekarang. Tidak. Tunggu. Menunggu apa? Aku adalah kamu, dan kamu adalah aku. Berhenti. Jangan. Namaku bukan Miranda. Nama saya adalah... Namamu? Siapa namamu? Nama saya adalah... Adalah? Aku tidak. Ingat? Tentu saja tidak. Kami hanyalah Miranda dan tidak ada yang lain. Sekarang, selamat malam. Tidak. Tunggu. Sampai jumpa. Saya jatuh ke dalam jurang, tidak pernah terbangun lagi. Bab 35, Pengkhianat. Hari 22. Ini hari ke-22 dan monyet tikus kecil ini masih bersamaku. Dia menjilatku. Mengapa? Kenapa kamu terlalu menyayangi naga es tua dan pemarah ini? Bukankah aku terlihat mengancammu? Serius, berpikir monster akan mencoba memakanku atau lari dariku, aku tidak pernah membayangkan ada jalan tengah di mana seseorang akan menempel padaku dan... Entahlah, menjadi terikat padaku hanya dalam satu hari? Mungkin dia orang yang aneh dan mungkin kepalanya terbentur setelah jatuh dari pohon. Aku tidak tahu, tapi dia cantik. Persetan. Maksudku, lihat dia. Dia memiliki wajah tikus peliharaan yang lucu, yang selalu kulihat videonya di YouTube dalam kehidupan terakhirku. Dan dia memiliki tubuh kecil seperti monyet yang menutupi rambut putih halus. Ya, mungkin itu terlihat seperti keanehan alam menurut standar bumi, tapi di dunia fantasi, itu terlihat cukup jinak dari apa yang kukira akan muncul. Mengapa kamu menjilat sisikku? Hentikan itu. Dia masih menjilatiku dengan manis. Mungkinkah dia mencoba memasukkan aromanya ke dalam diriku? Kamu pikir aku ini apa, milikmu sekarang? Kalau begitu aku akan menjilatmu kembali. Aku menggerakkannya dan menjilat seluruh tubuhnya dengan lidahku. Itu akhirnya melapisi seluruh air liurku, dan dia menatap dengan kaget. Sekarang kamu adalah milikku. Kiu. Namun, tiba-tiba dia terus menjilatiku. Menurutku dia bajingan yang keras kepala. Oh benar, sepanjang malam, saya memutuskan untuk membuat lubang cepat dan beristirahat di sana. Selagi istirahat, aku terus melatih manaku, dan sebenarnya aku masih melakukannya. Ding, karena, milikmu, lanjutan, gunakan, dari, mana, semua, sekitar, milik kita, tubuh, kamu, diperoleh, 15, mana, jatuh tempo. Oh, satu lagi. Semalaman saya hanya mendapat satu, tapi kemudian saya mendapat yang kedua. Saya kira dengan melakukan ini, saya dapat secara perlahan meningkatkan jumlah maksimum mana saya, sehingga saya dapat dengan mudah mengirim spam ke mantra saya. Meski masih memakan waktu, dengan cara seperti itu, saya yakin bisa terus tumbuh lebih kuat. Tapi kalau begitu, saya perlu makan. Aku yang seperti naga besar membutuhkan banyak makanan. Dan monyet tikus kecil ini kelihatannya enak sekali. Si kecil tiba-tiba lumpuh karena merasakan haus darahku. Tentu saja, kenapa aku membawamu ke sini? Untuk memakanmu. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan mendapat teman? Itu hanyalah sebuah kepalsuan. Sekarang binasa dan jadilah makananku, dasar semut tak berharga. Aku menggerakkan rahangku ke arah tikus itu saat aku hendak memiringkannya. Dan kemudian saya berhenti. Tikus itu sudah menyerah dan pasrah untuk dimakan. Aku hanya bercanda. Oke, mungkin aku buruk dalam bercanda. Tikus itu menyadari bahwa tidak terjadi apa-apa, lalu aku menjilatnya lagi. Mungkin ia mengerti dengan menjilat. Ia memelototiku dan tiba-tiba menjadi marah. Kata-kata itu tidak lucu, tersebar di seluruh wajahnya. Oke maaf.
Aku segera bangun sambil mengeluarkan erangan kecil. Ayo berburu sesuatu, aku mungkin akan berbagi sedikit dagingnya karena kelembutan hatiku. Tikus itu memelototiku tetapi dengan cepat melompat ke punggungku lagi. Anak baik. Atau perempuan? Saya tidak tahu apa jenis kelaminnya. Saya segera keluar dari lubang, karena tanah dan salju meledak di mana-mana. Saya mulai berjalan-jalan sekali lagi, mencari makanan. Saat kami berjalan selama beberapa jam, tiba-tiba tikus itu melompati pohon dan bergegas ke atas. Kamu sedang apa sekarang? Ia mulai menggores dahan di atas, lalu sesuatu dari atas jatuh menimpa kepalaku. Menabrak? Aduh! Ya, itu tidak terlalu menyakitkan. Aku melirik benda yang dilemparnya ke arahku, yang jatuh ke tanah. Dia? Sebuah buah pir. Bentuknya seperti buah pir, tapi warnanya biru. Tunggu, pohon pinus sialan ini punya buah tersembunyi di dahan-dahannya. Apakah ini yang dimakan monyet? Aku melirik ke atas saat monyet tikus itu mulai melemparkan lebih banyak buah ke tanah. Beberapa menit kemudian, ada lebih dari 20. Saya pikir itu mengosongkan seluruh pohon. Ia dengan cepat melompati salju sambil membawa buah pir dengan tangan kecilnya. Yang mulai dimakannya dengan cepat, jus keluar darinya. Hei, kurasa kamu cukup berguna. Saya tidak pernah berpikir saya akan menemukan jenis buah apapun di tempat sedingin ini, tapi menurut saya ini adalah dunia ajaib, pir ini mungkin juga ajaib. Baiklah, kurasa waktunya makan sesuatu selain bumbu pahit dan daging. Es. Buah yang tumbuh di dahan atas pohon pinus, rasanya manis dan berair, tetapi sangat sulit didapat. Sedikit memulihkan poin kesehatan dan poin mana. Oh, apakah itu berfungsi ganda sebagai item penyembuhan? Berbeda dengan monyet tikus, saya memiliki rahang yang sangat besar, jadi saya melahap seluruh buah pir dalam satu gigitan. Kejantanan, kecapi. Manis sekali. Manis. Dan berair. Ini sangat bagus. Saya telah makan sampah selama ini, bahkan air mata mulai mengalir dari mataku saat aku melahap buah pir dalam jumlah banyak. Pada akhirnya, aku memakan sebagian besar darinya tetapi menahan diri sebelum aku meninggalkan teman kecilku tanpa satupun. Hei, jangan lihat aku seperti itu. Aku meninggalkan kalian berdua lagi. Kamu kecil, jadi kamu tidak perlu makan sebanyak itu. Ia menatapku dengan marah, tapi kemudian ia mengambil semua buahnya dan melompat ke punggungku lagi. Saya kira itu menyerah. Sobat, aku merasa kenyang sekarang, dan aku bahkan tidak perlu berburu. Saya pikir saya tidak mendapatkan kalori sebanyak daging sebenarnya, tapi itu tetap merupakan sesuatu yang saya anggap sebagai makanan lengkap. Cukup bagus untuk saat ini. Hari masih belum terlambat, jadi saya memutuskan untuk mempercepat langkah saat kami terus melewati badai salju yang semakin kuat. Ya, kami adalah monster tipe S, jadi kami tidak terpengaruh oleh hal-hal seperti itu, Seiring teknik berjalannya waktu, saya juga menanamkan budidaya mana, yang telah saya pelajari sambil berjalan, meskipun saat bertarung mungkin belum berhasil. Seperti itu, saya mendapat bonus kecil lagi setelah berjam-jam. Ding! Karena, milikmu, lanjutan, gunakan, dari, mana, semua, sekitar, milik kita, tubuh, kamu, diperoleh, 14, mana, 10, vitalitas, 5, kekuatan, 3, ketangkasan, dan, 11, sihir, jatuh tempo. Bagus, yang saya suka dari ini adalah saya tidak perlu membunuh monster apapun, saya bisa dengan mudah dan bertahap tumbuh lebih kuat seiring saya menjadi lebih baik dalam memanipulasi mana di sekitar tubuh saya. Namun, saat saya sedang merayakannya, saya mendengar kegembiraan. Gempa bumi? Tapi monyet tikus mulai ketakutan. Dan tiba-tiba suara gemuruh menggema di sekeliling. Growarar. Ledakan. Tiba-tiba sosok raksasa muncul, hanya sedikit lebih kecil dari beruang es. Itu adalah gorila putih raksasa. Tapi ia mengayunkan tikus. Tunggu, apakah ini ayahmu? Kamu pengkhianat. Bab 36, Pertarungan Bos. Melawan gorila tikus raksasa. Tiba-tiba seekor gorila putih raksasa muncul. Sepertinya ayah teman ini, karena dia seperti versi besarnya, tetapi lebih berotot. Jaraknya hampir 4 meter. Ia mempunyai lengan yang sangat besar seperti kayu gelondongan. Tinju besar yang bisa menghancurkan pohon.
Kepala tikus besar dengan taring tajam dan mata merah berkilau. Rang 1, puncak, tahap. Ini tahap puncak seperti saya. Asal mula debut chapter ini dapat ditelusuri ke N0V3LB1N, baiklah kalau begitu, waktunya untuk mati. Nama, tanpa nama. Ras, gorila tikus salju, jantan. Budidaya inti mana, peringkat 1, tahap puncak. Status, marah, lapar, lelah. Rata-rata perkiraan vitalitas, 726803. Perkiraan mana rata-rata, 182250. Perkiraan kekuatan rata-rata, 530. Perkiraan ketangkasan rata-rata, 231. Perkiraan sihir rata-rata, 160. Kemampuan. Menerkam. Lompatan besar. Pukulan yang menghancurkan tulang. Tendangan yang menghancurkan tulang. Gigitan pemecah tulang. Pelemparan. Angin es. Tombak es. Mending es. Mode mengamuk. Raungan yang menimbulkan rasa takut. Imunitas es. Statistik itu gila. Jauh lebih tinggi dariku. Bukankah kita seharusnya berada di pangkat dan tahap yang sama? Kamu jelas lebih unggul dari naga yang rendah hati ini. Dan dia luar biasa dengan tangan dan kakinya tampak karena dia bisa mematahkan tulangku jika dia memukulku. Tanpa disebutkan lagi, dia juga memiliki gigitan yang kuat, mode mengamuk, raungan yang menimbulkan rasa takut, dan kekebalan es. Senjata terkuatku, bilah es yang terbang sekarang sama sekali tidak berguna. Apa gunanya hidup lagi? Kupikir imunitas es hanya untukku, tapi kurasa pria yang berperingkat tinggi juga bisa mengembangkannya. Ini menyebalkan, jika aku adalah naga es lalu apa yang kau harapkan dariku? Aku melirik ke arah monyet tikus yang mulai gemetar. Aku menariknya dengan celanaku dan meninggalkannya di tanah, sementara aku mundur perlahan. Baiklah kawan, ayahmu datang menjemputmu, semoga berhasil. Lihat, Tuan. Saya merawatnya dengan baik. Jadi, tolong jangan bunuh aku. Aku akan pergi sesuai keinginanku, oke? Semoga harimu menyenangkan. Goroah, gorila itu menatap tikus kecil itu dengan jijik dan marah. Baiklah, saya akan marah jika anak saya tiba-tiba lari dari rumah juga, jadi saya mengerti pria ini. Tidak ada yang perlu dipikirkan. Namun, tikus-tikus itu mencicit saat berlari ke arahku. Kiu! 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 Ia berteriak putus asa, sepertinya dia takut. Hei, ayolah, dia ayahmu, dia tidak akan membunuhmu atau apalah. Benar? Tikus itu tiba-tiba mengganti kepalanya. Dia benar-benar akan membunuhmu? Dia tikus mengangguk. Baiklah, saya sangat terkesan dengan bagaimana Anda dapat memahami telepati saya. Apakah Anda adalah jiwa yang bereinkarnasi seperti saya atau semacamnya? Tikus itu tetap diam sambil gemetaran, sepertinya tidak mengerti. Mungkin tidak, saya rasa. Groah! 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 Gorila itu mulai memukul dadanya dengan gagah berani, saat ia berjalan perlahan ke arahku, angin sedingin es mulai mengalir di sekitar tinjunya. Kalau begitu, dia, bukan ayahmu, kawan? Tikus itu melambaikan kepalanya. Baik-baik saja maka. Kemudian ayo lari. Aku segera melarikan diri sementara gorila tikus mengaum. Groroaha! Aku memasukkan mana ke seluruh tubuhku saat aku berlari menyelamatkan hidupku, melompati batu, dan apapun yang menghalangi jalanku. Aku mungkin lebih lemah dari dia, tapi aku juga cukup gesit sekarang. Meski begitu, bajingan itu mulai memukul pohon saat dia mengejarku. Sialan! Dia kuat, sangat kuat. Lebih dari sekedar beruang, itu sudah pasti. Ledakan! 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 Semakin banyak pohon yang tumbang, gorila tikus menghancurkannya begitu saja saat dia berjalan ke arahku. Mengapa kamu ingin membunuhku? Oh, apakah tikus ini masalahnya? Oi, apa yang kamu lakukan pada orang ini? Tikus itu hanya gemetaran. Sial. Seharusnya aku membuangmu begitu saja, tahu? Tapi Anda seperti memenangkan hati saya ketika Anda membagikan begitu banyak buah yang baik. Dan kurasa aku harus membalas budimu dengan sedikit melindungi hidupmu. Saya terus berlari, tetapi gorila itu mengaum lebih keras saat dia mengejar saya dalam waktu singkat. Sialan. Oke,
Aku berubah pikiran, pergilah dari belakangku. Aku dengan cepat dan mati-matian mencoba meraih monyet tikus itu dan membuangnya, tapi bajingan kecil sialan itu menggenggamku erat-erat. Kiu! Kiu! Ia berteriak putus asa, dia benar-benar tidak ingin berkonfrontasi dengan ayahnya. Ag! Baiklah kalau begitu, terserah. Saya akan membunuhnya dan hanya itu. Jika saya tidak bisa menggunakan es, saya menggunakan rahang, cakar, dan angin. Lagi pula aku masih punya angin. Saya telah melatihnya sejak saya mendapatkannya. Sebelumnya, saya tidak dapat melakukan serangan apapun dengan itu karena saya tidak memiliki manapul dan kekuatan sihir tetapi saya seharusnya bisa melakukan sesuatu sekarang. Saya hanya perlu mencurahkan pikiran saya ke dalamnya dan membentuk angin itu sendiri seperti saya membentuk es. Ledakan. Tiba-tiba, 3 pohon besar tumbang tepat di depanku, gorila itu melompat jauh lalu mendarat tepat di depanku sambil mengerang. Groar! Baiklah kalau begitu. Kita akan saling membunuh, kurasa. Tidak ada jalan lain, bajingan. Begitulah kehidupan, ya? Kiu! Monyet tikus tiba-tiba melompati pohon dan berlari ke atas, karena gorila tikus tidak menyadarinya, mata merahnya terpaku padaku. Sial, kembalilah, pengecut. Kiu. Monyet tikus bersorak untukku. Sialan, bocah. Saya kira saya sekarang memiliki insentif yang bagus untuk bertarung. Aku akan makan makanan kecil ini setelah ini. Seolah merasakan rasa haus darahku, monyet tikus bersembunyi dariku. Namun, gorila tikus merasakan rasa haus darah ini sebagai sebuah provokasi, dan ia mengaum lebih keras saat menerkam ke arahku. Groar! Menggunakan bahunya yang besar dan berotot, ia langsung mengenaiku. Aku memperkuat diriku saat meningkatkan sisik, kulit, otot, dan tulangku dengan mana, meningkatkan daya tahanku. Ledakan! Aku terlempar ke udara dan menimpa sebuah pohon, patahnya dan membuatnya hancur berkeping-keping. HP kau turun 50. Dia terlalu cepat, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kilatan. Dia tiba-tiba muncul tepat di sampingku. Angin. Aku memanggil angin untuk meminta bantuanku, saat mereka mendorongku menjauh dari serangan tendangan besar yang akan menimpa kepalaku. Pembawaan. 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 Tendangannya menyentuh tanah saat semuanya bergetar. Kekuatan pria ini benar-benar sesuatu yang lain. Namun dalam beberapa detik ini, saya juga melakukan pukulan. Aku mengumpulkan angin di sekitarku seperti spiral yang membelah udara, dan menembakkannya ke arah tikus gorila. Flash! Angin menjadi tombak angin pengiris, yang berharga 60 mana. Tapi kekuatannya sangat besar, dan langsung mengenai rate gorila. Bom! Groroar! Binatang itu mengaum saat seluruh tubuhnya diselimuti serangan angin yang mengiris, dan jatuh ke tanah, hanya untuk segera berdiri lagi dengan lebih marah. Dia sekarang bahkan mengaktifkan berserk mode, saat dia melapisi dirinya dengan aura merah tua. Tapi aku merusaknya dengan cukup baik, 110 vitalitas hilang dari bar kesehatannya. Kita sedang menuju ke suatu tempat. Babak 37, pertempuran sengit. Aku terengah-engah, aku sedikit lelah. Aura yang dipancarkan gorila tikus berdampak negatif pada saya. Meskipun jika bukan karena perlawanan rasa takut, saya pasti sudah berlutut. Aku memeriksa statusku. Nama? Ras, naga es remaja. Judul, tanpa ampun. Budidaya inti mana, peringkat 1, tahap puncak. Status, lelah, terluka. Vitalitas, 431562. Mana, 488658. Kekuatan, 201. Ketangkasan, 101. Sihir, 341. Vitalitasku mendapat pukulan bagus dari serangan pertamanya, tapi aku perlahan pulih. Manaku berada pada angka yang bagus, aku pasti bisa membuat mantra yang lebih besar lebih sering lagi sekarang. Apakah mungkin untuk mengalahkan ini dengan angin murni? Angin. Musuh terbesarku. Sekarang, kamu adalah senjata terhebatku. Orang ini punya cat yaitu kebal terhadap es. Tapi aku bukan naga es biasa, aku tahu cara mengendalikan angin. Bisakah naga es menggunakan angin? Saya kira saya benar-benar curang di sini. Setelah serangan angin awalku, gorila tikus dengan cepat berdiri sambil menatap dengan mata merahnya yang tajam. Orang ini bermaksud bisnis yang serius.
Dia mengincar kepalaku, dan aku akan berhenti dan membunuh terlebih dahulu. Dan hanya itu saja. Di alam pembohong, tidak ada monolog atau percakapan bodoh antar musuh. Kami hanyalah dua binatang buas yang mencoba membunuh satu sama lain. Goroar! Gorila tikus mengaum saat aku menguatkan diriku. Aku dengan cepat memunculkan lebih banyak angin di sekitar tubuhku, saat dia menerkam langsung ke arahku dengan kekuatan dan kecepatan luar biasa. Bentrokan. Tanah dan salju di bawah kakinya meledak ke udara, 1 milidetik setelahnya. Dia muncul tepat di hadapanku dengan tinju besarnya yang diselimuti angin sedingin es untuk meningkatkan kecepatannya. Angin. Kilatan. Saya dengan cepat menggunakan angin untuk meningkatkan kecepatan, dan kemampuan mengelak saya, dan saya berhasil melompat tepat pada waktunya, ketika menyentuh tanah, menciptakan getaran yang menggetarkan di sekitar kami. Pembawaan. Aku menelan ludah, ini menjadi serius. Jika orang ini memukulku beberapa kali lagi, aku mati. Menurutku, dia bisa membuatku hancur berkeping-keping dalam 4 pukulan. Bentuknya yang sangat besar dan berotot, dan kaki-kaki itu sendiri merupakan senjata yang mematikan. Meskipun dia tidak memiliki sisik atau cakar, ototnya seberat besi, dan kulitnya yang kuat sisik saya. Dan yang terpenting, selain menjadi tank raksasa, dia juga sangat cepat. Dan lebih dari itu, dia meningkatkan dirinya dengan mode berserknya, sehingga semua kekuatan fisiknya semakin ditingkatkan. Namun, ini adalah kesempatanku. Badai. Saya mengumpulkan angin yang saya gabungkan di sekitar saya, saat saya memusatkan perhatiannya tepat di depan pandangan saya. Aku mencurahkan seluruh kemauan dan imajinasiku ke dalamnya, saat hembusan angin hijau yang berputar dengan cepat menangkap gorila tikus sementara dia meninju tanah setelah aku menghindar. Dia memelototiku karena dia tidak mampu menghindari sayap yang sangat cepat, yang jauh lebih cepat dari tubuhnya sendiri. Boom! Gooarar! Dia menerima serangan langsung ketika saya melihat HP-nya turun 100 poin lagi. Tapi, ada yang salah dengan orang ini. Dia tidak lagi terlempar oleh angin, dia mendorongnya, menyerbu ke arahku. Apa? Monster macam apa orang ini? Angin terus mengiris otot-ototnya saat dia berlari ke arahku dengan amarah yang sangat besar, mengaum dengan ganas. Aku mencoba menghindar tapi entah bagaimana dia berhasil menangkap kaki depanku. Dan tangannya yang besar meremukannya seolah-olah itu hanyalah sebuah ranting. Rasa dingin menjalar ke tulang punggungku saat rasa sakit yang tajam dan menyiksa dari tulang-tulangku yang hancur menjadi debu oleh genggamannya yang menghancurkan menembus pikiranku. Sialan! Sakit sekali. Tapi rasa sakitnya tidak terlalu mempengaruhi pikiranku sekarang. Aku masih merasakannya sama mengerikannya seperti biasanya, tapi perlawanan terhadap rasa sakit sepertinya memberiku kemampuan untuk tidak mempedulikan rasa sakit, membuat pikiranku sedingin biasanya. Sebuah keputusan muncul di benakku, saat aku melihat dia akan meninju kepalaku dengan tinjunya yang lain tanpa melepaskan kakiku. Baiklah kalau begitu, ambil kakiku. Aku memotong kakiku dengan kaki depanku yang lain, saat aku menggunakan angin untuk melompat menjauh. Rasa sakit yang mengerikan seperti memotong anggota tubuhmu sekali lagi menjalar ke seluruh tubuhku. Aliran darah merah keluar dari lukaku, tapi aku segera menaruh es di atasnya dan pendarahannya berhenti. Kemungkinan besar aku akan mati jika dia memukul kepalaku dengan tinju itu. Gorila tikus mengaum marah karena dia melewatkan kesempatan emas ini, membuang kakiku alih-alih memakannya seperti yang dilakukan beruang es. Kurasa dia tidak tertarik makan, dia hanya ingin membantaiku. Tapi saat aku melarikan diri, aku sudah mulai mengumpulkan lebih banyak angin. Hapnya masih di atas 500. Setiap serangan angin saya menghasilkan sekitar 120 kerusakan. Saya harus memukulnya 5 kali lagi. Setiap serangan angin membutuhkan 60 megapiksel, MP tersisa 370. Saya punya cukup uang untuk menembakkan 6 serangan lagi. Saya bisa melakukan ini. Saya bisa menang. Aku mengertakkan gigi saat mataku bersinar menakutkan. Kamu boleh mengambil anggota tubuh sebanyak yang kamu mau, aku akan mengambil nyawamu sebagai gantinya. Groar! Ia mengaum sekali lagi tapi aku tersenyum dalam hati, karena naga es tidak bisa tersenyum. Badai! Aku melepaskan badai angin yang mengiris spiral. Binatang itu menyerangnya dan dengan cepat kehilangan keseimbangannya, jatuh ke tanah. Dia perlahan mencoba untuk berdiri sambil mengumpulkan mana di sekitar anggota tubuhnya,
dan kakinya mulai menonjol saat terkena angin, dia bersiap untuk melompat. Tapi sudah terlambat, karena aku melancarkan serangan angin lagi. Aku mendapatkanmu. Sedetik kemudian, dia muncul di sisiku dan memberiku pukulan. Apa? Bagaimana dia melakukannya? Bom! Bab 38, Pertempuran yang Melelahkan. Dia entah bagaimana berhasil berlari sangat cepat. Itu hanya satu serangan saja, tapi kecepatannya cukup membuat tidak bisa melihatnya sebelum dia muncul tepat di hadapanku. Ada apa dengan kemampuan manusia super orang ini? Pasti karena derasnya berserk mode dan adrenalin, dia jadi gila. HP-nya sudah mencapai 300 dan lebih dari itu, dia masih menerima kedua serangan angin secara langsung. Tapi sekarang, dia memberiku pukulan, tepat di kepalaku. Rasa sakitnya luar biasa. Dan saya dapat dengan jelas merasakan bagaimana otot-otot leher saya perlahan-lahan terkoyak. Tulang-tulangku retak, dan aku hampir dipenggal karena kekuatannya. Ini konyol. Jika aku tidak melakukan sesuatu, kepalaku akan meledak. Tetapi saya melakukan sesuatu melalui pengiriman pikiran paralel saya dan meningkatkan kecepatan berpikir untuk memproses. Saya tiba-tiba mengaktifkan skill yang tidak terlalu saya yakini, mode berserk. Tiba-tiba, seluruh otot tubuh saya menonjol dan menjadi lebih kuat. Leherku yang ingin terkoyak entah bagaimana berhasil menahannya. Aku memutar kepalaku, hampir mematahkannya, saat aku membuka rahangku dan menggigit lengan berotot tikus gorila. Aliran energi merah ke seluruh tubuhku membuat seluruh tubuhku terasa seperti terbakar. Jadi inilah kekuatan yang dimiliki para bajingan ini. Gro-gro-ar. Gorila tikus menimbulkan rasa sakit saat aku meremukkan tulang tanganku dengan gigitan besarku. Ya, apakah ekosistem aku adalah seorang penyihir murni? Aku bukan naga tanpa alasan. Aku mengerahkan begitu banyak kekuatan pada gigitannya sehingga aku merasa seperti sedang merobek lengannya. Dan dengan sedikit tenaga dan angin membantu saya mendorong. Menabrak. Aku mengambil lenganku. Garra. Gorila tikus kehilangan kendali saat aku langsung mengambil salah satu senjatanya. Ia jatuh ke tanah sambil mengerang kesakitan, darah yang keluar dari lukanya sangat banyak. Aku dengan cepat menelan seluruh lengan, saat aku merasakan kalori dan mana yang pulih. Saya bisa melakukan ini. Aku mengulurkan salju dan menggunakan angin untuk membuangku, tepat sebelum gorila tikus menghancurkanku dengan kakinya. Aku melirik HP-nya. Sedikit di atas 200. Mengambil lengannya juga terus-menerus menguras vitalitasnya melalui kehilangan darah. Ini mungkin saat-saat terakhirnya, tapi saat-saat terakhir inilah saat binatang menjadi paling mematikan. Mereka sepenuhnya mengabaikan kehidupan mereka dan melemparkan diri mereka kepada Anda dengan semua yang mereka miliki. Seperti beruang es yang meremukkanku hingga hampir mati karena berat badannya, orang ini juga bisa berusaha mengerahkan tenaga dan melakukan sesuatu yang keterlaluan. Tapi aku tidak akan membiarkan dia menghancurkanku seperti yang dilakukan beruang es. Sama sekali tidak. Aku menguatkan diriku saat mode berserk menguras kalori dan mana. Manaku tersisa. Sekitar 140. Saya punya 2 tembakan lagi. Dan dia memiliki sedikit di atas 200 HP. Aku mengertakkan gigi, dan melompat. Ya, bajingan, aku akan langsung menemuimu. Gorila tikus sering melihatku berlarian sampai-sampai dia terkejut. Meskipun demikian, dia menguatkan dirinya saat otot-ototnya membengkak, ukurannya hampir 2 kali lipat. Dia mempersiapkan tinjunya saat mulai mengumpulkan mana, dia ingin menghabisiku dengan satu pukulan. Tapi aku akan menghabisimu dengan anginku sebelum itu. Mata kami bertemu, saat kami saling menatap dalam milidetik ini. Saya akan bertahan hidup, dan melihat hari lain. Badai. Aku mencurahkan kemauan, pikiran, imajinasi, dan tekad membara untuk bertahan hidup ke dalam anginku, yang mengalir seperti badai angin yang membelah berwarna hijau, berputar menjadi angin puting beliung yang sangat besar. Goar! Gorila tikus menggerakkan tinjunya seolah secepat peluru ke arahku sambil melompat lurus ke arahku. Tornadoku berbenturan dengan tinjunya. Anginku mulai mengiris seluruh tubuhnya, melapisinya dengan darah merahnya. Tapi tinjunya luar biasa tangguh, menembus tekanan angin yang sangat besar, nyaris tidak diperlambat. Saya melihat HP-nya sudah mencapai 0, tapi dia terus bergerak dan menghubungi saya. Mati. Mati saja. Tinjunya menjangkau ke arahku, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku.
Mata merahnya langsung melirik ke arahku, aku merasa malaikat maut berada tepat di belakangku, membelaiku dengan tangan kerangkanya. Dinginnya kematian menyelimuti seluruh diriku, saat aku mencoba melawan dengan semua yang kumiliki, tapi manaku benar-benar hilang, dan kaloriku juga sangat rendah. Saya sudah selesai untuk ledakan. Seluruh tubuhnya jatuh ke kiri, tidak bergerak. Dia meninggal. Apakah saya menang? Saya benar-benar menang. Aku terjatuh di atas salju, aku hampir tidak bisa bergerak 1 inci pun. Seluruh tubuhku sakit, skill mode berserk memiliki efek samping seperti ini. Saya menang. Aku melirik ke atas langit yang mendung, saat awan tiba-tiba menghilang. Dan terangnya sinar matahari menyinari seluruh tubuhku yang compang-camping dan terluka. Saya merasa ingin pingsan kapan saja. Aku melirik HPku. 32. Saya hampir mati. Saya harus terus bergerak. Saya memaksakan diri dengan energi apapun yang tersisa, saat saya mulai bergerak mendekati mayat tikus gorila. Aku menggenggam kakinya dan mulai memakannya dengan rahangku. Saya memaksakan diri untuk memakannya, dagingnya keras dan tulangnya juga sangat kenyal. Tapi saya mengunyah semuanya dan menelannya. Kunyah dan telan. Saya terus makan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Tubuh abadi akhirnya memiliki lebih banyak energi untuk bekerja, saat lukaku mulai perlahan sembuh. Tapi aku harus tetap makan. Aku merasa pikiranku padam dan kembali lagi setiap saat. Aku mendengar suara-suara aneh dan menyeramkan berbisik di telingaku. Saya melihat bayangan bergerak dan menghilang. Saya berhalusinasi lagi. Saya terus makan, saya tidak bisa tidur sekarang, itu terlalu berbahaya. Saya memaksakan diri untuk makan lebih banyak sampai saya merasa seperti akan pingsan karena kelelahan. Saya mendapatkan energi namun saya lelah, sungguh tubuh yang aneh. Saya kira tubuh abadi menggunakan semua energi untuk menyembuhkan saya, mengembalikannya ke nol dengan sangat cepat. Saya segera membuat lubang, dan melemparkan mayat itu ke sana, di samping saya, dan menutup lubang itu. Bab 39, disuap dengan buah. Hari 23. Hari ke-23 dan aku masih bersemangat, sayang. Oh ya. Ya. Pertarungan kemarin juga sama menghebohkannya. Saya nyaris tidak selamat, dengan tubuh saya terluka. Aku sudah sembuh sekarang, tapi aku benar-benar ingin istirahat sekarang. Bagaimana kalau sebulan penuh? Kuharap aku bisa, tapi aku butuh makanan. Dan aku juga ingin keluar dari hutan sialan ini. Aku bersumpah demi Tuhan, tempat ini penuh dengan monster sehingga benda ini tampak lebih seperti penjara bawah tanah berdarah. Tidak bisakah aku pergi ke kota monster di mana kita semua hidup harmonis atau semacamnya? Tidak. Baiklah. Ngomong-ngomong, hari ini aku bangun tanpa berevolusi lagi. Dan saya sudah makan sebagian besar tikus gorila sekarang, hanya untuk pulih sepenuhnya. Mana kornya memberiku dorongan yang bagus, tapi aku malas dan hanya tidur setelahnya, alih-alih berlatih dan menguatkan. Pertarungan yang cukup mengerikan, pukulan dan tendangan orang ini seperti karakter Dragon Ball atau semacamnya, saya berada di perbatasan antara hidup dan mati, tapi anginku memberiku kemenangan. Sungguh, aku tidak pernah menyangka kalau aku akan menjadi begitu ahli dalam hal angin. Sepertinya aku adalah naga angin yang mengenakan pakaian naga es, ya. Kekuatan angin tampaknya cukup menakjubkan, ia dapat menargetkan banyak musuh secara bersamaan dan menciptakan proyek mirip tornado yang besar dan eksplosif. Dan jika saya cukup berlatih, saya bahkan bisa terbang bersamanya. Sebenarnya langkah mengagumkannya jika saya bisa terbang sehingga bisa lepas dari segala permasalahan yang ada di permukaan. Tapi jika aku menggunakan sihir untuk itu, MPKU akan turun dengan sangat cepat. Aku bahkan tidak akan bisa terbang semenit pun dan seluruh anggota MPKU akan hilang. Saya benar-benar membutuhkan sayap yang sebenarnya, saya kira. Mungkinkah ketika saya menjadi peringkat 2 saya bisa mendapatkan sayap naga klasik? Seseorang hanya bisa berharap. Bagaimanapun, waktunya memeriksa status saya. Nama? Ras, naga es remaja. Judul, tanpa ampun. Budidaya inti mana, peringkat 1, tahap puncak. Status, lapar. Vitalitas, 587587. Mana, 728,728. Kekuatan, 221.
Ketangkasan, 131. Sihir, 361. Kemampuan, keahlian unik, tubuh abadi. Keahlian unik, sihir musim dingin. Keahlian unik, sistem. Keahlian unik, penyerapan es. Keahlian unik, dewa, disegel. Kamuflase, tingkat 3. Pemrosesan pikiran kecepatan tinggi, level 4. Pemrosesan pemikiran paralel, tingkat 2. Sihir angin, tingkat 4. Kontrol mana, tingkat 4. Telepati, tingkat 2. Mode mengamuk, tingkat 2. Aura pemicu rasa takut, level 1, baru. Keterampilan alami naga es. Garis keturunan naga es. Nafas naga es, tingkat 4. Sisik naga es, tingkat 4. Regenerasi diri lebih rendah, level 5. Tebasan pembekuan, tingkat 4. Gigitan pembekuan, tingkat 4. Tubuh biji, tingkat 4. Perlawanan. Imunitas dingin. Resistensi kelaparan, tingkat 1. Resistensi rasa takut, level 2. Resistensi nyeri, level 2, baru. Ketahanan alami naga es. Resistensi kerusakan serangan fisik, level 5. Tahan api, tingkat 2. Ketahanan angin, level 3. Resistensi guntur, level 2. Statistik saya memang meningkat sedikit. Saya bahkan mendapat beberapa keterampilan baru, seperti aura pemicu rasa takut saya yang baru. Tunggu apa? Aura yang menimbulkan rasa takut? Aku? Akhirnya. Sekarang tidak ada seorang pun yang mendekati saya, dan saya dapat hidup dengan damai. Tunggu, itu buruk juga, jika tidak ada yang mendekatiku, aku tidak akan punya mangsa untuk dimakan. Sungguh dilema. Untunglah itu adalah skill yang bisa aku pilih untuk tidak diaktifkan jika aku tidak mau. Juga, skill pain resistance-ku sudah level 2. Dan statistikku juga meningkat, 700 MP sangat bagus. Oh, dan coba lihat itu. Sihir angin ada di level 4. Saya kira menggunakan begitu banyak angin adalah cara yang tepat. Statistikku yang lain juga meningkat seiring dengan jumlah latihan dalam pertarungan, selain memakan daging dan inti mana. Ya, sebagian besar adalah mana core. Tapi kenapa aku mendapatkan skill Aura of Fire ini atau apalah? Memang aneh. Mungkin saya bisa mendapatkan skill dari mana cores? Apakah ini sebabnya aku mendapatkan berserk mode juga? Tunggu, mungkin itu saja. Atau tidak? Ya, monster lain tidak memiliki sistem jadi kemampuan yang kulihat adalah kemampuan batin mereka, tidak ada hubungannya dengan kekuatan seperti game yang kumiliki. Tapi saya rasa saya bisa mengubah kemampuan seperti itu menjadi keterampilan. Meskipun gorila tikus memiliki kemampuan mengaum yang menimbulkan rasa takut, itu menjadi aura yang menimbulkan rasa takut bagi saya. Menarik. Nah, semakin kuat aku jadinya semakin baik, kan? Semakin kuat saya, semakin dekat saya untuk menjalani hidup saya dengan damai dan tanpa ancaman. Bagaimanapun, jalan sejati menuju kebebasan adalah menjadi kuat, lebih kuat dari siapapun. Tidak, tunggu, mungkin aku sedikit melebih-lebihkan. Mungkin tidak lebih kuat dari siapapun, oke. Tapi tetap kuat. Tapi di dunia mana cores ini, ada banyak peringkat kekuatan. Biarpun aku menjadi peringkat 2, masih ada peringkat 3 hingga 10. Mungkin jika aku bersembunyi di bawah batu aku akan baik-baik saja. Tapi aku tidak mau melakukan itu. Saya ingin menjelajahi dunia dan menemukan tujuan dalam kehidupan yang menyedihkan ini. Sungguh menyebalkan. Aku segera melahap sisa-sisa bangkai tikus gorila itu, hingga tak ada lagi yang tersisa, bahkan bulunya pun tidak. Penuh dengan kalori dan energi, saya segera keluar dari lubang saya. Dan tiba-tiba saya disambut oleh setumpuk buah pir berwarna biru. Di atas buah pir ada monyet tikus kecil sambil mengangkat tangannya. Kiu! Anda! Aku akan memakanmu sekarang, kamu tunggu. Apakah ini untukku? Seolah-olah dia bisa memahamiku dengan ringan, monyet tikus mengangguk dengan gembira. Benar-benar? Apakah ini caramu meminta maaf? Kiu! Ia mengangguk lagi. Au, bajingan kecil, jadi ini rencanamu. Sekarang saya disambut dengan pesta buah-buahan manis ini. Oke. Kurasa aku memaafkanmu hanya untuk kali ini saja.
Tikus monyet, seolah memahami niatku, melompat ke leherku dan bersandar di punggungku sambil memakan 2 buah pir di masing-masing tangan. Sementara itu, saya mengadakan pesta ini untuk mengumpulkan lebih banyak energi. Wah, manis sekali. Sobat, jika orang ini bisa memberiku lebih banyak, maka menurutku dia tidak terlalu berguna. Tunggu, tidak bisakah aku mendapatkannya sendiri dengan meniup pohon dan mengeluarkan buah pirnya? Tapi itu akan sangat buruk bagi lingkungan, dan suara kerasnya mungkin mengingatkan binatang yang kuat dan teritorial. Jadi sebaiknya aku tidak melakukan itu. Setelah makan sebentar, saya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan melewati salju dan hutan pohon pinus yang tak habisnya. Bab 40, Yuki. Hari 24. Hari ke-24 dan masih berlangsung. Belum ada monster yang aneh dan dikuasai, yang sangat bagus, saya bisa bernapas lega. Aku telah berjalan sepanjang malam hingga pagi hari ini, dan tikus kecil yang bersamaku tidak melakukan apapun selain bermalas-malasan. Tapi hari ini akan berbeda, kawan. Saya akan memaksa Anda untuk mempertahankan bersama saya. Hehe, apa kamu pikir kamu hanya akan memberiku buah dan hidup dengan hati-hati di belakangku sementara aku melindungimu dari apapun? Tidak, temanku. Monyet tikus itu tiba-tiba terlonjak kaget saat dia merasakan tekad dan mana milikku. Saya mulai menggunakan penyerapan es untuk menguras mana dari lingkungan, di samping mana saya sendiri, dan saya menggunakannya ke seluruh tubuh saya. Baiklah, saya telah melakukan ini sepanjang malam, tetapi sekarang saya akan menambahkan tikus ini ke dalam lingkaran budidaya. Kakayu. Tikus itu merasa agak aneh pada awalnya, tetapi ia dengan cepat menerima pelukan mana saya, dan inti mana kecilnya mulai bersinar. Energi mengalir ke seluruh tubuh dengan sangat cepat karena ukurannya sangat kecil. Yang bagus karena saya tidak melakukannya. Membuang banyak energi juga. Dengan begini, kamu pun akan menjadi kuat dan lebih berguna juga. Ya, saya tidak punya hewan peliharaan yang tidak berguna di sini. Anda akan menjadi kuat. Oh, saya juga menyadari bahwa monyet tikus itu sebenarnya perempuan. Jadi saya memutuskan untuk menghentikannya Snowflake. Ya, bukan kepingan salju di internet, yang ini hanya arti biasa dari kepingan salju yang indah. Jangan salah ya. Mungkin sebaiknya aku mengubahnya. Kalau begitu, mari kita mulai dengan ini. Bagaimana dengan Yuki? Monyet tikus merasa senang karena suatu alasan, saat saya mengucapkan Yuki melalui telepati. Baiklah, gadisku, kamu diberi nama Yuki mulai sekarang. Kiu. Kiu. Yuki mulai melompat-lompat saat benda itu tiba-tiba mulai bersinar terang. Dan di saat yang sama, manaku turun sebanyak 500 dalam sekejap. Apa yang sedang terjadi? Kamu punya nama, Terate Monkey, peringkat 1, tengah, panggung, As, Yuki, kamu. Anda memperoleh, penamaan, level 1, keterampilan. Anda, Yuki, telah berevolusi, Yuki. Apa? Yuki tiba-tiba berevolusi tepat di depanku, dia bersinar terang, dan tubuh kecilnya tiba-tiba bertambah besar. Sebenarnya, ukurannya 3 kali lipat dari ukuran aslinya. Dan kemudian cahaya menghilang dan menunjukkan padaku seekor tikus monyet mirip cincila yang menggemaskan. Dengan bulu putih halus di mana-mana, dan ekor yang panjang dan halus. Imut-imut sekali. Yuki, aku tidak tahu bagaimana kamu melakukannya, tapi kamu semakin menggemaskan. Kiu. Yuki bersorak bersamaku saat dia melompat-lompat dengan manis. Meski bertambah besar, kini ia terlihat seperti bola bulu berwarna putih. Saya tidak percaya, saya baru saja menjinakkannya, memberinya nama, dan sekarang dia berevolusi? Mari kita periksa infonya melalui analisis. Nama, Yuki. Ras, monyet cincila salju beracun, betina. Budidaya inti mana, peringkat 1, tahap atas. Status, senang. Rata-rata perkiraan vitalitas, 324-324. Perkiraan mana rata-rata, 170-170. Perkiraan kekuatan rata-rata, 120. Perkiraan ketangkasan rata-rata, 310. Perkiraan sihir rata-rata, 120. Kemampuan. Akrobatik. Melempar tepat. Angin es. Tombak es. Bola salju bergulung. Armor bulu peredam benturan. Cakar beracun. Oh, Yuki, kamu akhirnya menjadi berguna.
Dan dia menjadi cukup kuat juga. Faktanya, kemampuannya sepertinya adalah satu-satunya hal yang tidak bisa saya lakukan. Seperti lincah, pandai berakrobat, dia juga bisa melempar barang dengan sangat presisi, menutupi dirinya di salju, dan berguling seperti bola salju, dan bulunya bisa meredam benturan. Juga. Oh, dan cakarnya penuh dengan racun. Apa? Dia terlalu bagus untuk dijadikan hewan peliharaan pertama. Saya kira bakat luar biasa saya diturunkan kepadanya melalui pemberian nama ini, dan sekarang lihat gadis saya, dia adalah binatang buas. Dan saya baru bertemu dengannya sekitar, entahlah, 3 atau 4 hari? Dia benar-benar musuh yang kuat sekarang. Dan dexterity-nya adalah status tertingginya, dan di atas 300. Pernahkah saya bertarung dengan sesuatu dengan dexterity sebanyak itu sebelumnya? Saya kira dialah definisi kecepatan dan ketangkasan. Merayakan evolusinya, Yuki pergi memetik lebih banyak buah pir, dan kami makan cukup banyak. Setelah itu, dia melompat kembali ke punggungku dan kami terus berjalan sementara aku menggunakan mana dan miliknya untuk menghasilkan siklus energi yang konstan di sekitar tubuh kami, memperkuatnya. Selain itu, saya juga berlatih sihir, baik angin maupun es, sebanyak yang saya bisa. Mungkin gorila itu adalah makhluk sekali seumur hidup, dan beberapa binatang yang lebih kuat tidak kebal terhadap es. Lagi pula aku punya sihir es tingkat tertinggi, jadi aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Meskipun aku hanya bisa menggunakan level terendah untuk saat ini. Tapi ya, mungkin kalau aku sudah masuk ke rang 2 aku akan bisa menggunakan spell yang lebih kuat dan memakan mana. Keterampilan yang berhubungan dengan pikiranku membantuku memvisualisasikan mantra melalui imajinasi dan niat dengan lebih mudah, jadi begitulah. Saya hanya perlu terus berlatih dan mengumpulkan lebih banyak mana, dan semakin banyak sihir yang bisa saya gunakan. Jalan yang cukup mudah untuk diikuti, jika saya sendiri yang mengatakannya. Tapi itu mungkin akan dipenuhi dengan kesulitan. Setelah beberapa jam berjalan tanpa tujuan, kami bertemu dengan sekelompok 5 serigala yang sedang berpesta dengan beberapa kelinci bertanduk es. Mereka semua adalah tahap awal kecuali pemimpinnya dan mungkin putrinya atau semacamnya. Karena keduanya adalah tahap tengah. Saya mempertimbangkan untuk berburu dan memakannya, tapi mungkin saya bisa menjinakkan serigala? Mungkin pemimpinnya. Tetapi jika saya membunuh seluruh kawanannya, saya rasa dia tidak akan menuruti saya kecuali saya mencuci otaknya, dan saya rasa saya tidak dapat mencuci otak hanya dengan menyebutkan nama sesuatu yang tidak ingin saya sebutkan. Yuki adalah menyampaikan hal besar terhadap peraturan ini karena dia menempel padaku untuk melindunginya, dan dia memberiku buah. Pada akhirnya, dia bersedia menyebutkan namanya dan berhasil dijinakkan, tetapi hewan pembohong yang kemungkinan besar akan menyerang saya, pada pandangan pertama, tidak akan berhasil. Sampai saya mendapatkan semacam kemampuan untuk menekan dan menjinakkan mereka dengan paksa. Saya mengirim Yuki terlebih dahulu untuk menyerang, karena saya ingin dia mencoba kemampuan barunya. Dia menggambarkan semua serigala tahap awal dengan cakarnya yang tajam dan beracun dengan mudah, tetapi 2 tahap tengah menyebabkan masalahnya, meskipun kecepatannya membuatnya bisa menghindar dengan sangat cepat. Pada akhirnya, dia berhasil membunuh mereka juga, jadi aku bahkan tidak bergerak sedikit pun. Saya rasa seperti ini rasanya menjadi pelatih Pokemon, ya?